Juru bicara Tim Kampanye Nasional TKN Memilih Muda Prabowo Gibran, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil membutuhkan dana hingga 400 triliun. Adapun Dedek mengungkapkan pihak Prabowo dan Gibran nantinya akan menunjuk konsorsium yang terdiri dari 2 kementerian untuk memimpin, menjalankan program dan mengelola anggarannya. Akan dicocer 2 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan yang mana kementerian ini bertanggung jawab untuk menyalurkan benefit dari pemerintah. Yang kedua, Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk memastikan gizinya, kata Dedek kepada CNBC Indonesia. Dengan demikian, anak sekolah, balita hingga ibu hamil tidak sekedar makan banyak, tetapi gizinya terpenuhi. Namun, Dedek menuturkan perkiraan anggaran 400 triliun itu diperhitungkan untuk programnya pada 2029. Saat itu, Dedek mengatakan TKN memperkirakan penerima bantuan makan siang gratis telah mencapai 82 juta jiwa. Adapun anggarannya untuk 2025 masih akan diperhitungkan kembali. Dia memastikan program ini akan didukung penuh oleh UMKM dan pengusaha dalam negeri. Adapun mengenai susu yang harus impor, dia meyakinkan pemerintah Prabowo dan Gibran akan melakukan dengan hati-hati. Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan dana untuk melaksanakan program makan siang dan susu sebesar 460 triliun, sekitar 460 triliun lebih. Tentunya uangnya dari mana? APBN sekarang alokasi untuk bantuan sosial itu adalah 495 triliun, mendekati 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? Ada lagi pendidikan 660 triliun. Saya tanya, apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan? Kata Prabowo dalam acara Trimega Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu. Selain itu, Prabowo juga mendata jumlah masyarakat yang perlu mendapatkan makanan siang dan bantuan gizi mencapai 82,9 juta orang. Rencananya, program ini akan diberikan untuk anak-anak pra-SD, anak usia dini, hingga SMA, SMK. Diperkirakan pra-SD, anak usia dini sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 24,0 juta murid, dan SMP sebanyak 9,8 juta murid. Kemudian untuk SMA dan SMK, 10,2 juta murid. Untuk para santri dan pesantren, total ada 4,3 juta orang, dan untuk ibu hamil ada 4,4 juta jiwa. Prabowo menjelaskan, program makan siang gratis tersebut akan dijalankan menggunakan alokasi dana APBN untuk pendidikan dan perlindungan sosial. Menurutnya, anggaran 2024 untuk pendidikan dan perlindungan sosial saja sangat besar dan dirasa cukup untuk memulai program ini. Kalau kita lihat, anggaran kita untuk 2024 alokasi untuk stunting. Kalau kita lihat, anggaran kita untuk 2024 alokasi untuk stunting, alokasi untuk pendidikan, alokasi untuk perlindungan sosial sangat-sangat besar, kata Prabowo. Namun, beberapa waktu lalu, kabar mengenai anggaran program ini menjadi sorotan. Pasalnya, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak BBM untuk program susu dan makan siang gratis anak-anak sekolah di Indonesia. Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran, Edi Suparno, mengungkapkan rencana itu adalah kebijakan untuk bagian dari program penataan anggaran subsidi energi. Edi mengatakan penataan anggaran subsidi energi itu penting karena pada 2022 saat anggaran subsidi membengkak menjadi 500 triliun yang menikmatinya 80% adalah kalangan orang mampu. Demikian juga anggaran energi untuk tahun ini yang mencapai 350 triliun. Dengan demikian, dia menekankan ketika anggaran itu ditata maka bisa menjadi pelengkap dari sumber pendanaan anggaran untuk program susu dan makan siang gratis yang diperkirakan mencapai kisaran 400 triliun. Sehingga yang bersubsidi kita siapkan sekarang 350 triliun sesungguhnya enggak perlu sebesar itu. Nah, uangnya akan kami bisa digunakan untuk yang lain-lain, ketegas Edi. Selain itu, Edi juga menegaskan sumber pendanaan program susu dan makan siang gratis anak sekolah Indonesia bukan hanya diperoleh dari penataan subsidi energi, melainkan sebagian besar dari peningkatan penerimaan negara. Jadi kan dibutuhkan 400 triliun. Dari mana sumber dananya? Sumber dananya adalah pertama dari penguatan sumber pendapatan pajak. Caranya bagaimana? Ekstensifikasi dan intensifikasi, kata dia.